Malang, UIN Wali Songo Semarang. Nah, di sini kita mau bahas sedikit nih tentang Pancasila. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, Pancasila merupakan pijakan utama dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini hanya dapat terwujud apabila Pancasila masih tetap menjadi landasannya. Kenapa? Karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang di dalamnya mengandung norma-norma baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dalam perjalanan sejarah, Pancasila sebagai landasan hukum normatif telah mengakar begitu kuat. Nah, untuk mengetahui bagaimana anak muda saat ini dalam memaknai Pancasila, saya sudah mewawancari 2 orang anak muda mengenai Pancasila. Berikut liputannya. Halo Kak, namanya siapa? Katnya. Halo. Namanya siapa? Ana. Halo. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya Pancasila itu pedoman untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia ini. Pancasila itu dasar negara Indonesia. Ya, udah ya? Itu aja. Seperti kita toleransi kepada yang lain. Ada lagi Kak? Saling menghormati antar sesama mungkin. Ya Kak, makasih ya Kak. Gimana? Nah, ternyata benar bahwa Pancasila belum diimplementasikan dalam level operasional, kebijakan maupun tindakan. Nah, di tengah era keterbukaan informasi seperti saat ini, tentu bahaya radikalisme dan perpecahan selalu mengintai generasi muda saat ini. Punya pengetahuan mengenai Pancasila sebagai landasan hukum dalam berbangsa dan bernegara menjadikan generasi muda Indonesia rentan terhadap pecah belah. Terus solusinya gimana dong? Kan bahaya ya kalau kayak gitu. Nah, oleh karena itu, nilai-nilai kearifan Pancasila perlu dibumikan kembali kepada generasi muda untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, selama ada manusia dan kemanusiaan, Pancasila akan selalu relevan karena Pancasila bersumber dari nilai-nilai kebaikan universal yang akan selalu sejalan. Coba kalau nggak ada Pancasila, mau jadi apa Indonesia? The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Tanggal 17 Agustus adalah hari yang meriah bagi Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut 74 tahun yang lalu, Indonesia diproklamasikan sebagai bangsa merdeka. Tentunya Indonesia tidak serta-merta lepas dari berbagai tantangan yang mendatang. Agresi militer, perang dingin, kemiskinan, hingga separatisme. Namun, di tengah dera ombak masalah, bangsa ini masih tegak hingga sekarang. Hal ini hanya dimungkinkan karena dasar negara yang kuat, konsisten, dan diterima oleh masyarakatnya, yaitu Pancasila. Hingga sekarang,
Tidak ada sumber hukum atau filsafat dalam bernegara di Indonesia yang melebihi Pancasila. Hanya dengan dasar sejajarnya dengan Pancasila saja, sebuah peraturan dapat menjadi hukum. Dan atas dasar Pancasila, Indonesia dapat menentukan arah dari kepentingan nasionalnya. Mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, apakah makna dari Pancasila menurut para bapak pendiri bangsa Indonesia? Dalam video kali ini, Hipotesa akan mengundang narasumber dari Geomedia untuk menambah wawasan kita tentang Pancasila. Kuatnya loyalitas masyarakat Indonesia terhadap Pancasila sebagai dasar negara membuat ideologi-ideologi lain atau bahkan bentuk negara yang terpisah dari Indonesia kurang mendapat dukungan. Alhasil, meskipun Indonesia tidak sekaya atau sekuat bangsa-bangsa lain pada masa kemerdekaannya, Republik Indonesia dapat bertahan menghadapi segala masalah. Gagasan mengenai dasar negara mulai dibicarakan pada tanggal 29 Mei 1945 ketika rapat BPUPKI dimulai. Tujuannya membahas dasar negara Indonesia yang merdeka. Berbagai tokoh pun mulai menyuarakan pendapatnya, namun belum ada persetujuan tentang dasar filsafat negara. Situasi dalam persidangan mulai berubah pada hari ketiga ketika Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan pendapatnya pada 1 Juni 1945. Faktanya, Soekarno telah menggumuli akan dasar sebuah negara semenjak tahun 1918. Beliau terinspirasi dari ideologi negara lain yang simple tapi berbobot, seperti San Minchu oleh Dr. Sun Yat-sen, histori materialisme dari Uni Soviet, bahkan Islam di Arab Saudi. Akan tetapi, menurut Soekarno, 5 dasar saja sudah cukup bagi Indonesia. Prinsip pertama adalah prinsip kebangsaan. Menurut Soekarno, Indonesia harus berdiri sebagai sebuah bangsa dalam negara. Soekarno mendasarkan bangsa ini berdasarkan tulisan dari Otto Bauer dan Ernest Renan bahwa bangsa adalah keinginan manusia untuk bersatu dan atas dasar persamaan nasib. Namun, persamaan untuk berkumpul atau persamaan nasib saja tidaklah cukup untuk Soekarno. Karena bila demikian, setiap suku dan etnis yang beragam di Indonesia akan menyendiri dan membentuk bangsa mereka sendiri. Bangsa Indonesia tidak boleh hanya menjadi bangsa satu golongan saja, satu agama, atau satu ras saja, melainkan persatuan dari keseluruhan manusia di atas wilayah Indonesia. Pada bagian ini jugalah Soekarno mulai mengupas perbatasan wilayah Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki batas alami, yakni seluruh daerah yang diapit oleh benua Asia dan Australia, dan Samudra Hindia dan Pasifik. Meskipun memiliki kebudayaan yang berbeda, semua masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia, seperti bangsa-bangsa yang lain, adalah satu dalam kekeluargaan di seluruh dunia. Inilah yang mendasarkan prinsip kedua dari Soekarno, yaitu internasionalisme. Tidak cukup hanya dengan mencintai bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia adalah kecintaannya pada perdamaian dunia. Internasionalisme yang dimaksud juga harus menitik beratkan pada kecintaan pada bangsa masing-masing. Dasar ketiga mengatur kehidupan masyarakat, yakni mufakat. Soekarno mempercayai bahwa mufakat adalah tradisi dari negara Indonesia. Maka dari itu, setiap golongan dari masyarakat yang memiliki pendapat berbeda harus diberikan platform untuk menyuarakan pendapatnya tanpa harus menghalangi atau melukai pihak lain. Masyarakat Indonesia yang merdeka juga harus memiliki kesejahteraan. Inilah prinsip keempat Soekarno, yakni keadilan sejahtera. Soekarno khawatir akan ketimpangan kekayaan yang merajalela akan membuat kemerdekaan Indonesia seolah-olah hanya menjadi kemerdekaan kelas masyarakat tertentu. Maka dari itu, Soekarno menganggap kemerdekaan tanpa kesejahteraan sebagai nihil. Dan prinsip kelima adalah ketuhanan. Baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, hingga agama kepercayaan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang selalu mengamalkan ajaran agama dan menyembah Tuhan. Maka dari itu, prinsip ketuhanan yang saling menghormati satu agama dengan yang lainnya adalah sebuah keharusan. 5 prinsip Pancasila dapat diringkas menjadi Trisila, dan Trisila menjadi satu, yakni gotong royong. Konsep dari Soekarno pun diterima oleh BPUPKI.
Pancasila juga pernah memiliki kontroversinya sendiri. Pada Piagam Jakarta, sila pertama yang mencantumkan kewajiban menegakkan syariat Islam bagi para pengikutnya dihapuskan. Awalnya, sila itu adalah suatu bentuk kompromi bagi kaum nasionalis dan religius. Pada 16 Juli 1945, Piagam Jakarta disahkan sebagai Mukadimah UUD 1945. Pada 18 Agustus 1945, beberapa tokoh bangsa mengadakan rapat non-formal untuk membahas kemungkinan pecahnya Indonesia karena keberatan akan sila pertama di Piagam Jakarta. Demi mempertahankan keutuhan bangsa, dilakukan berbagai lobi oleh beberapa tokoh nasional, yang salah satunya adalah Mohatta dan Ki Hajar Dewantara. Pada akhirnya, sila pertama itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan Mukadimah UUD 1945 menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yuk generasi muda, tanamkan nilai Pancasila terhadap diri kita. Sudahkah kalian berpancasila hari ini?